Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah film menyedihkan berjudul Risky Down yang dirilis pada tahun 2006. Jadi adik-adik, film ini mengisahkan perjuangan hidup seorang pilot Angkatan Laut AS yang mengalami crash atau jatuh di tangan musuh. Ia pun berusaha sekuat tenaga agar bisa lolos dari musuhnya. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Film ini berlatar belakang di puncak Perang Vietnam pada tahun 1960-an, di mana perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni SEATO melawan gerakan komunis yang terdiri dari Vietnam Utara, Viet Cong, Tiongkok, dan Korea Utara. Pada masa itu, AS salah satu negara besar yang menjadi sekutu SEATO, dan dari sinilah peristiwa nyata dari kehidupan salah satu pilot Angkatan Laut AS dimulai. Sebelum peristiwa itu terjadi, skuadron Angkatan Laut VA-145 menghadiri pengarahan pramisi di atas kapal induk AS, yakni SS Ranger. Dalam misi tersebut, skuadron yang dipimpin oleh Letnan Dieter Dengler akan terbang di atas bagian utara Vietnam untuk memutus jalur suplai musuh. Misi ini dianggap rahasia dan setiap anggota diingatkan bahwa mereka tidak boleh membicarakan misi tersebut kepada siapapun, bahkan ke keluarga dan orang yang mereka cintai. Squad kemudian melanjutkan untuk mempersiapkan misi mereka yang akan datang dengan menonton film pendek tentang cara bertahan hidup di alam liar jika nantinya mengalami crash. Namun, sebagian besar anggota malah menertawakan tutorial tersebut. When the rescue helicopter That's America. Setiap regu lalu diizinkan untuk meminta penyesuaian peralatan dan ransom yang akan mereka bawa. Tetapi di sini, Dieter secara khusus meminta penutup rahasia di sepatu angkatan lautnya untuk menyembunyikan paspor Amerikanya selama misi nantinya. My American passport and My only customer today would be my pledge. Charlie got his shit together. Selama pengarahan terakhir, leader squad memberikan pengingat tentang larangan penggunaan radio militer di lapangan ketika mereka jatuh ke dalam bahaya. Hal itu karena musuh telah memiliki teknologi untuk mencegat sinyal radio mereka dan menggunakannya untuk memancing penyelamatan agar bisa melakukan penyergapan. You please order him not to try to... You all set? Yes, sir, but please... Okay, let's go, go, go! Singkat cerita, hari misi pun telah tiba. 4 jet tempur kemudian lepas landas dengan Dieter sebagai komando utamanya. Mereka terbang menuju ke Laos di Vietnam Utara. Again, 280 west. We're heading into Laos. It's pretty boring. Rolling. Sesampainya di lokasi yang sudah ditentukan, Dieter dan 3 anggotanya mulai menjatuhkan bom-bomnya. Namun di tengah itu, pesawat Dieter tiba-tiba ditembak oleh musuh dari persawahan. Tembakan itu pun membuat pesawat Dieter mengalami pull-up yang pada akhirnya pesawat itu pun jatuh ke persawahan Sanhok. Untungnya, Dieter berhasil selamat. Namun baru saja mengusap wajahnya dari lumpur, Dieter dikejutkan dengan berondongan tembakan dari kelompok tentara musuh. Dengan nafas terseduh-seduh, Dieter berlari kencang ke hutan untuk melarikan diri dari tentara yang mengejarnya dari belakang. Ia mencoba menghindari pengejaran mereka dengan bersembunyi di balik gunung gedang. Dan untungnya, para tentara tersebut buta map yang akhirnya membuat Dieter sedikit lega. Mengingat petunjuk terakhir dari leader squad, Dieter pun meninggalkan radio militernya di bawah tumpukan daun sebelum akhirnya ia pergi ke arah hutan. Saat Dieter bersembunyi di dalam semak-semak dengan menggunakan kantong kresek yang ia bawa, helikopter militer AS tiba-tiba terbang di atas kepalanya. Dieter pun segera berpindah tempat ke lapangan terbuka
dan menaiki batu untuk memberi isyarat kepada pilot heli jika pilot tersebut berputar balik. Namun sayangnya, heli itu tidak kunjung balik. Dieter kemudian kembali ke hutan untuk terus bersembunyi. Akan tetapi, nasib apes menimpa Dieter di mana saat ia sedang mimik, sekelompok tentara komunis muncul tepat di belakangnya. Alhasil, Dieter pun tertangkap dan dibawa ke sebuah desa. Di sana, Dieter diikat di tengah desa selama sehari sebelum akhirnya dibawa pergi kembali ke hutan. Dieter kemudian mendapatkan siksaan yang sedap berupa tembakan jarak dekat tepat di samping telinganya. Hal itu tentu saja membuat Dieter marah dan menyuruh mereka untuk segera membunuhnya saja. Keesokan harinya, mereka membawa Dieter ke dalam sebuah truk dan mengantarkannya ke tempat yang tampaknya menjadi ibu kota Laos. Di sana, Dieter diseret ke sebuah rumah dan dihadapkan kepada gubernur provinsi Laos bernama Guber yang memperlakukan Dieter dengan baik, bahkan menawarinya air untuk diminum. Setelah mengetahui identitas asli Dieter sebagai Angkatan Udara Laut AS, Gubernur Provinsi menawarkannya keselamatan dan kebebasan jika Dieter mau menandatangani sebuah dokumen yang mengutuk Amerika dan perangnya melawan rakyat Laos. Tentu saja Dieter menolak karena ia tidak mau mengkhianati negaranya sendiri. Akibat dari penolakan tersebut, Dieter pun mendapatkan deretan siksaan yang sangat menyakitkan, termasuk digantung bersama rumah semut. Keesokan harinya, setelah siksaan dirasa cukup kuat, mereka kemudian mengirim Dieter ke kamp penjara di bagian pedesaan Laos. Di sana, Dieter bertemu dengan sesama tahanan perang asing yang membuat Dieter sedikit lega karena ada teman untuk mengajak mengobrol. Di hari berikutnya, Dieter bertemu secara langsung dengan para tahanan tersebut. Mereka adalah warga negara Thailand, Yisi, Pisit, Prochet, dan warga negara AS sekaligus pilot Amerika bernama Edwin dan Duen. Edwin lalu mengajak Dieter berjalan-jalan di sekitar kamp penjara agar dia terbiasa dengan para penjaga. Ia menceritakan bahwa di pagi hari, para tahanan bebas berkeliaran di sekitar kamp. Namun saat malam hari, mereka disekap di dalam gubuk bambu. Pada suatu sore, Dieter mencoba meyakinkan tahanan lain untuk bergabung melarikan diri dari kamp penjara ke dalam hutan. Namun, Duen memperingatkan dia terhadap ide ini karena panas tropis yang intens di hutan membuat mereka tidak mungkin bisa bertahan hidup di sana tanpa adanya air minum. Satu-satunya cara yaitu menunggu musim hujan tiba yang akan terjadi 3 bulan lagi. Namun tentu saja menurut Dieter itu terlalu lama. What happens tonight? Keesokan harinya, para tahanan bekerja sama untuk mencuri paku dari salah satu gubuk penjaga. Setelah mengambil paku tersebut, Dieter menggepeng-gepengi ujung pakunya sampai berbentuk pisau kecil. Saat malam tiba, Dieter menggunakan paku curiannya untuk melepaskan kunci borgol di tangan mereka. Dan hal ini akhirnya memungkinkan para tahanan memiliki sedikit kebebasan di malam hari.
Kecerdasan Dieter membuatnya mendapatkan kepercayaan dari tahanan lain, dan mereka akhirnya percaya pada kemampuan Dieter untuk membebaskan mereka dari camp yang sangat kejam ini. Di hari berikutnya, jet tempur milik AS tiba-tiba terbang di atas camp penjara, yang akhirnya membuat marah para penjaga. Dalam kemarahan itu, salah satu penjaga menembak ke arah Dwayne. Untungnya, peluru itu tidak mengenai kepala Dwayne dan hanya mengenai kulitnya saja. Pada suatu malam, Edwin berbicara kepada kelompok tersebut. Ia juga mencoba meyakinkan Dieter untuk membatalkan rencananya membebaskan diri dari penjara, karena nantinya sangat membahayakan nyawa mereka. Edwin mengancam memberitahu para penjaga jika Dieter benar-benar nekat melakukan rencana pelariannya. Beberapa hari kemudian, para napi mengadakan perayaan kecil untuk ulang tahun Dieter. Hal itu pun membuat Dieter senang dan memberikan hadiah kepada mereka, berupa memberi mereka 2 pisau yang dibuat dari selongsong peluru tua. Setelah itu, Dieter lagi-lagi memberikan rencana barunya, yaitu mengambil kendali atas kamp penjara. Dieter mengatakan bahwa itu akan memberi mereka waktu untuk memberi sinyal penyelamatan ke helikopter AS yang sering terbang di atas kepala mereka. Menyadari rencana ini sangat bagus, para tahanan pun setuju dan rencana ini akan dilakukan pada 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika. Mereka kemudian mulai mengamati para penjaga untuk mempelajari rutinitas mereka. Di sini, Dieter menemukan bahwa para penjaga meninggalkan senjata mereka tanpa pengawasan saat mereka pergi ke dapur untuk makan sarapan pagi. Pada malam harinya, para tahanan dengan hati-hati membuat pintu keluar di lantai gubuk mereka. Dieter lalu keluar gubuk untuk membuka atau melonggarkan bagian pagar luar yang akan mereka lalui menuju dapur untuk mengalahkan para penjaga penjara nantinya. Keesokan harinya, mereka mendapatkan jatah makan berupa ular Hongkong. Hal ini karena persediaan pangan para penjaga hampir habis dan ditambah lagi pengiriman logistik belum kunjung datang. Di hari berikutnya, setelah makan ular Hongkong, mereka mendengar para penjaga saling cekcok. Yesi lalu menerjemahkan percakapan mereka kepada napi. Dia menemukan bahwa para penjaga berencana untuk membunuh para tahanan di hutan dan membuatnya terlihat seperti mencoba melarikan diri. Hal ini mereka lakukan agar para penjaga bisa kembali ke desa mereka untuk mendapatkan sumber pangannya. Menyadari hal itu, Dieter pun memutuskan untuk mempercepat rencana pemberontakan, yaitu nanti besok. Keesokan harinya, para tahanan melaksanakan rencana mereka. Namun sebelum itu, Dieter membahas seluruh operasi dengan para tahanan, di mana operasinya kali ini dipisahkan menjadi 2 kelompok. Dieter dan Dwayne dalam satu kelompok, sedangkan Edwin bersama napi tersisanya. Dieter kemudian keluar dari gubuk terlebih dahulu untuk mengambil senjata yang ditinggalkan penjaga saat mereka sedang madang. Ia lalu membagikan senjata itu kepada para napi dan meminta mereka untuk mengepung para penjaga yang kini sedang di dapur. Saat Dieter dan Dwayne tiba di dapur, ternyata hanya mereka saja yang ada di sana. Karena sudah terlanjur, Dieter pun menembaki para penjaga
Akan tetapi Dieter membiarkan salah satu penjaga yang bertubuh kecil untuk pergi kembali ke desanya. Setelah membunuh sebagian besar penjaga, Dieter dan Dwayne pergi ke hutan dan bertemu dengan Edwin dan Yisi, sedangkan Visit dan Prochet pergi entah kemana. Karena Edwin tak mematuhi perintah Dieter, Dieter pun menyuruh Edwin pergi bersama Yisi. Sedangkan Dieter dan Dwayne pergi melarikan diri ke hutan untuk mencari orang-orang Thailand. Kebetulan hari ini hujan turun sehingga Dieter dan Dwayne dapat bertahan hidup dengan sedikit air minum diminumnya. Di hari berikutnya, mereka membuat rakit darurat untuk mengepung di sungai kecil dengan harapan menemukan sungai Mai Chong yang memungkinkan mereka menyeberang dan akhirnya melarikan diri ke Thailand. Sayangnya, rakit Dieter dan Dwayne tersapu saat mereka mendekati sebuah air terjun yang sangat berbahaya. Untungnya, mereka berhasil menepi dan selamat dari maut. Keesokan harinya, Dieter dan Dwayne sengaja membuang senapan mereka ke sungai. Setelah itu, keduanya melanjutkan perjalanan ke tengah hutan dan tak sengaja menemukan desa yang sudah ditinggalkan. Di sini, Dwayne sudah sangat lelah dan meminta Dieter untuk pergi meninggalkannya. Namun, Dieter menolak dan berjanji akan selalu menjaga Dwayne. Di waktu yang sama, dua helikopter AS melintas di atas mereka. Namun sayangnya, heli tersebut tak melihat adanya Dieter yang berteriak-teriak meminta bantuannya. Dieter pun sengaja membakar sebagian gubuk untuk membuat sinyal asap bagi helikopter. Akan tetapi, lagi-lagi saat helikopter putar balik, mereka malah menembaki Dieter karena mengira ia sebagai musuh. Karena gagal diselamatkan, Dieter dan Dwayne pun bergerak maju melewati hutan dan berakhir di sebuah desa kecil. Di sini, keduanya memutuskan untuk menyerah di desa dan sebagai gantinya, mereka bakal minta makanan kepada penduduk desa. Namun siapa sangka, mereka berdua malah dimusuhi dan Dwayne langsung dibunuh oleh penduduk desa. Terkejut dengan kekerasan penduduk desa terhadap Dwayne, Dieter pun mengamuk dan berlari kembali ke hutan untuk bersembunyi di balik semak-semak. Keesokan harinya, Dieter melihat sekelompok tentara komunis yang mungkin sedang memburunya. Setelah mereka pergi, Dieter diam-diam mendekati api unggun milik musuh dan mengambil sisa budin bakar yang masih bisa dimakan. Malam harinya, Dieter berhalusinasi dengan didatangi Dwayne. Namun Dieter segera sadar bahwa sekarang dirinya sendirian di tengah hutan. Dieter kemudian menghabiskan hari-harinya di hutan di tepi sungai dan berburu binatang seperti ular untuk bertahan hidup. Sampai akhirnya datanglah pesawat pengintai AS terbang di atas kepalanya. Dieter pun langsung awe-awe dan akhirnya keberadaan Dieter diketahui, sehingga dua helikopter AS diberangkatkan untuk mengevakuasi Dieter. Singkat cerita, setibanya di pangkalan, Dieter dikirim ke rumah sakit tentara untuk menjalani perawatan. Namun sayangnya, Dieter diasingkan oleh dua agen CIA karena sebelumnya Dieter menjalankan misi rahasia. Dieter kemudian memberitahu si agen kalau dirinya sangat ingin kembali ke kapal SS Ranger untuk bertemu teman-temannya. Tetapi CIA menolak memberi izin dan tetap menahan Dieter di rumah sakit. Di saat itu juga,
anggota skuadron Angkatan Laut VA-145 atau teman dekat Dieter datang sambil membawa roti ulang tahunnya. Mereka meminta dua agen tersebut pergi memberi waktu agar Dieter bisa mengobrol dengan teman-temannya. Namun ternyata kedatangan mereka ke sini untuk membawa Dieter pergi ke pangkalan. Mereka kemudian menyembunyikan Dieter di bawah gerobak kue dan membawanya ke helikopter. Sesampainya di pangkalan SS Ranger, Dieter disambut oleh semua orang yang bekerja di sana. Hal itu pun membuat Dieter terharu dan menangis karena sekarang ia beruntung bisa kembali ke kehidupan normalnya. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Rescue Done. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Mohon maaf juga jika suara admin agak bindeng karena memang lagi ini. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, jika Anda menyayangi keluarga Anda, dan jika Anda masih menyayangi istri dan anak Anda, jika Anda masih menyayangi orang tua Anda, maka stop judi slot sekarang juga. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.